Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi.
Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya.
Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh.
Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi
Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigada Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas
fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement.
Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedioth News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yedioth News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire?
It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedid News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yedid News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel.
Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedioth News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi.
Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya.
Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh.
Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka
menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas
fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement.
Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded.
What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut.
Sementara itu Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedid News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi.
Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan
Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF.
Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi
operasi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas
fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement.
Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire?
It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel.
Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza.
Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya.
Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza.
Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya.
Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh.
Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi
operasi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas
fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement.
Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedioth News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya, pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas, tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yedioth News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire?
It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel.
Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi.
Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya.
Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF.
Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka
menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas
fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement.
Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded.
What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedid News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yedid News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut.
Sementara itu Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi.
Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya.
Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, Jaksa Militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh.
Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi
invasi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas
fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement.
Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedioth News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yedioth News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire?
It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel.
Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi.
Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya.
Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF.
Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi
Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas
fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedioth News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yedioth News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement.
Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded.
What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedioth News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yedioth News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut.
Sementara itu Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza.
Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya.
Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza.
Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya.
Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF.
Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi
Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigada Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas
fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement.
Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yediot News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire?
It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yedid News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Yedid News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel.
Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Yediot News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al-Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza.
Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya.
Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu berdalih serangan terhadap gereja Katolik di Gaza sebagai kesalahan besar. Ia berjanji akan mengusut tuntas kejadian tragis yang juga menewaskan 10 orang termasuk Pastor Gabriel Romanelli. Bahkan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam keras serangan Israel sebagai tindakan berbahaya. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement. Israel dilaporkan diserbu serangkaian rudal hipersonik yang diluncurkan oleh pejuang perlawanan Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rentetan roket menghantam pasukan Israel. Sirene serangan udara meraung di seluruh penjuru Israel menyusul hantaman dahsyat rudal dari Gaza. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sderot, pusat kota Israel pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, media Israel melaporkan rudal tersebut menghantam fasilitas militer dan instalasi penting. Bahkan rudal hipersonik pejuang Al-Quds berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Ledakan besar terlihat di beberapa lokasi strategis memicu kepanikan warga yang berlarian ke tempat perlindungan. Dalam serangan terpisah, pejuang Al-Quds menargetkan bulldozer Israel dengan granat kejut di wilayah Khan Yunis. Dilaporkan bentrokan senjata dan granat tangan pecah hingga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas agresi Israel di wilayah Gaza. Selain itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga melancarkan serangan terhadap posisi pasukan Zionis. Mereka menghujani kendaraan lapis baja Israel dengan tembakan mortir berat. Seorang tentara Israel dilaporkan menjadi agen Iran dengan menjual informasi intelijen rahasia demi imbalan uang. Prajurit IDF itu diketahui mengirimkan data rahasia termasuk lokasi jatuhnya roket dan rekaman serangan di Israel kepada agen Iran. Dikutip dari Ynet News, pasukan Israel itu terbukti memberikan informasi rahasia kepada pengintai dari Iran. Sementara itu, jaksa militer Israel mengajukan dakwaan resmi pada Kamis 17 Juli lantaran menjalin kontak dengan musuh. Diketahui penangkapan dilakukan oleh Shin Bet, Kepolisian Israel, dan Divisi Investigasi Kriminal IDF. Penyelidikan menemukan bahwa tentara Israel tersebut secara sadar menjalin kontak dengan mata-mata Iran. Bahkan informasi yang diserahkan tidak diperoleh melalui peran militernya, melainkan dikumpulkan secara pribadi untuk memenuhi permintaan Iran. Badan Keamanan Zionis menyebut kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan negara. Tentara Israel tersebut dikabarkan menerima imbalan uang atas informasi yang disalurkannya. Serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia. Adapun negara Italia, Amerika Serikat, Arab Saudi, bahkan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Leo XIV murka akibat serangan tersebut. Mereka mengecam keras tindakan Zionis sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan hak beribadah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza.
Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, pemimpin Gereja Katolik Dunia menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan yang menewaskan warga sipil di dalam tempat ibadah. Menanggapi insiden itu, Arab Saudi secara tegas mengecam serangan brutal pasukan Israel. Selain itu, Perdana Menteri Italia menyatakan serangan terhadap warga sipil dan gereja sebagai tindakan berbahaya. Dikutip dari Al Arabiya pada Jumat 18 Juli, Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Bahkan reaksi internasional terus mengalir mengecam keras serangan Israel terhadap gereja Katolik di Gaza. Lantas tekanan dunia kepada Israel meningkat untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahannya atas serangan Israel menghantam gereja Katolik di Gaza. Dilaporkan serangan brutal tersebut menewaskan warga sipil di jalur Gaza. Trump langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 17 Juli. Menurutnya, Trump mengancam akan mengambil langkah tegas jika perang tak segera dihentikan. Trump bahkan memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Israel jika serangan ke warga sipil dan fasilitas ibadah terus berlanjut. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas kematian 3 warga sipil akibat tembakan peluru tank Israel. Perdana Menteri Israel itu